Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kriston Channel. Dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Belakangan banyak yang minta dibahas Ethena, kemudian S atau Sonic. Ini dulu namanya FTM ya teman-teman. Dan juga Zerebro. Ini requestan yang paling rame dan kita akan coba untuk bahas di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung aja membahas dari Ethena terlebih dahulu. Hari ini Ethena diperdagangkan di kisaran level Rp5.700. Sementara ini pergerakan Ethena masih terbilang positif. Dalam 7 hari terakhir sudah naik 2,86%. Ya, secara performance saat ini kondisi dari altcoin lumayan positif. Dan kalau kita perhatikan secara project, Ethena nampaknya lebih banyak berfokus untuk memperluas ekosistem dari USDE yang sudah dibikin ya. Jadi ini adalah produk stablecoin yang mendasari project Ethena, di mana Ethena ini projectnya ada dua koin ya, USDE sebagai stablecoin, yang kedua adalah ENA sebagai token tata kelolanya. Dan kalau kita melihat secara tren untuk saat ini, Ethena banyak melakukan kerjasama dengan beberapa platform DeFi. Salah satunya adalah Pendle, AAV, ya, untuk menyediakan layanan cross-chain antara Ethereum dan juga BNB, sehingga meningkatkan kesempatan untuk orang-orang yang pengen invest dan memanfaatkan USDE sebagai platform yang bisa dipakai buat earn di sana. Seperti itu. Kemudian Ethena juga dikabarkan bakalan listing ya di Coinbase. Jadi akan disupport Ethena di jaringan dari Ethereum, which is ini berita yang bagus. Kemudian juga Ethena sudah listing juga di Hyperland, salah satu platform milik Hyperliquid ya teman-teman. Itu dengan memberikan reward katanya sampai 5 kali Ethena untuk supply USDE-nya. Gitu. Jadi semakin berkembang sebenarnya ekosistem dari Ethena. Nah ini dia, dia join dengan salah satu platform dari Hyperliquid bernama Hyperland gitu. Kalau kita lihat sih secara performance ya, Ethena bisa dibilang itu dilemahkan dengan satu event yaitu unlock token. Ethena baru aja mulai unlock token di kisaran bulan Maret tahun ini gitu. Unlock tersebut diberikan kepada private sale, tim, dan juga ekosistem yang semakin lama semakin banyak token unlocknya. Setiap bulan Ethena itu unlock sekitar 1,15%. Ya, jadi ini lumayan gede kalau menurut saya secara persentase setiap bulan. Dan kalau kalian perhatikan semenjak bulan Maret sampai dengan Mei kali ini, Ethena itu berada di market cap yang cukup sama. Tapi karena jumlah tokennya itu terus mengalami peningkatan supply, ya otomatis kita bisa melihat pergerakan penurunan harga yang lumayan signifikan. Di 1 Maret 2025, harga Ethena itu di 6.800-an rupiah. Terus di April turun menjadi 5.700-an. Terus di bulan Mei turun menjadi 5.200. Jadi kalau kita hitung-hitung itu sekitar 500 perak. 400 sampai 500 perak lah penurunannya setiap bulan, teman-teman. Dan ini menurut saya lumayan gede ya. Gitu. Jadi perlu dipertimbangkan sekali bagi teman-teman yang ada pegang Ethena karena faktor tersebut gitu. Ethena bukannya projectnya jelek, enggak teman-teman. Tapi masalahnya adalah token ENA ini ketika dia masuk ke periode bulan Maret ini unlocknya udah lumayan gede. Jadi ini kayak bonus reward gitu. Token bonus reward untuk para developer, investor awal, dan juga tim-tim yang sudah ikut private sale sebelumnya gitu. Jadi ya bisa dibilang secara fundamental untuk saat ini ENA menurut saya agak kurang gitu. Lalu gimana untuk price action? Kalau kita perhatikan dari token ENA-nya sendiri secara movement ya, ini saya baru apa namanya, coba buat melihat clear pergerakannya seperti apa. Dan yang kita temukan adalah saat ini performance dari Ethena sudah tidak banyak pergerakan smart money sejak Januari. Pergerakannya sudah
berada di bawah level 0,5 dolar, which is ini adalah level resistance penting sebenarnya untuk ENA. Namun sayang sekali level tersebut sudah ditembus dan sekarang pergerakan dari Ethena punya area support kisaran 0,26 dengan harganya saat ini yaitu di 0,35 dolar. Artinya apa? Artinya Ethena saat ini masih dalam kondisi konsolidasi secara pergerakan. Volume perdagangan sebenarnya lumayan oke ya, tapi nampaknya aktivitas smart money nggak terlalu menarik ya di Ethena ini. Jadi sangat-sangat minim sekali kontribusi pergerakan dari smart money-nya. Jadi kalau kita mau berbicara harga naik, nampaknya untuk tren yang bullish untuk ENA saat ini masih belum bisa terrealisasikan gitu. Kalau kita lihat secara performance, ekspektasi terdekat adalah Ethena bisa kembali klaim area 0,5 dolar sebagai target profit seandainya kalau ada tren penguatan terjadi. Namun kalau kita melihat secara realnya saat ini kondisi dari market masih didominasi oleh pergerakan Bitcoin yang sudah sempat naik mendekati all time high sebelumnya di kisaran 110.000 ya gitu, tapi tidak diimbangi dengan pergerakan altcoin yang meningkat. Ada sih beberapa altcoin yang aku perhatikan naik, kayak Chainlink, kayak Ethereum, BNB itu naik. Tapi kalau ENA ini dia nggak terlalu mendapatkan kenaikan yang tinggi gitu. Jadi istilah kata nih, koin-koin lain, altcoin lain ada loh yang naik lumayan. Tapi ENA ini justru nggak naik. Kan kalau kita berpikir secara logika adalah ENA ini belum waktunya buat naik gitu teman-teman. Jadi artinya investor lebih tertarik buat naikin koin yang lain dulu nih dibandingkan dengan Ethena. Itu. Jadi kalau kita lihat secara outlook, overall pergerakannya masih sideways antara range 0,5 dolar sampai dengan 0,26 dolar. Dan sejauh ini, selama dia masih bisa mempertahankan 0,26 dolar, so far masih oke lah teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah cuan, aku saranin sih buat profit taking aja. Gitu. Buat Ethena, next target support kalau dia jebol 0,26 adalah di 0,19 dolar. Untuk jangka pendek kemana Ethena? Menurut saya akan ada koreksi-koreksi dulu ya. Sebab aku perhatikan di time frame kecil, ini dia udah mulai ongoing untuk menuju support 0,34. Jadi kemungkinan masih bisa turun lah secara jangka pendek. Kalau kita zoom out lagi di time frame yang lebih kecil, di time frame 5 menit, Ethena ini berpotensi buat koreksi terlebih dahulu, teman-teman. Itu sih 0,34 mungkin jadi target terdekat buat Ethena. Oke, next kita akan membahas Sonic atau S. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp6.342. Sonic adalah hasil dari rebranding token FTM ya, yang mana memang sudah cukup lama berkiprah di market kripto dan juga sudah sangat terkenal karena punya kecepatan transaksi yang lumayan bagus. Nah, sekarang ini di rebranding yang terbaru, Sonic mencoba peruntungannya dengan memfokuskan diri pada pengembangan beberapa aset khususnya di bidang DeFi. Nanti dia akan merambah juga kok ke reward asset dan lain sebagainya. Tapi yang pasti mereka still fokus on DeFi. Untuk saat ini mereka lagi melakukan migrasi token dari FTM ke S dan ini masih berlangsung. Ya, beberapa exchange mungkin sudah mengganti token FTM-nya menjadi S, tapi beberapa exchange lagi masih memperdagangkan token FTM yang lama gitu. Mereka juga sudah mensupport beberapa jaringan bridging ke berbagai macam platform sehingga harapannya adalah lebih besar untuk pengguna. Nah, kalau kita lihat dari berita terbarunya ya, Sonic sendiri itu dia ada project pertama yang baru aja diluncurkan di Binance Alpha. Namanya adalah Fly Trade dengan nama token Fly, yang mana ini lumayan meyakinkan ya teman-teman, di mana Sonic sendiri mencoba untuk berfokus pada pengembangan proyek-proyek turunan berikutnya yang kedepannya bisa mendukung ekosistem dari Sonic itu sendiri. Gitu. Kemudian juga dari pembaruan terbaru, mereka ini ada beberapa pembagian airdrop. Salah satunya adalah Sonic Airdrop di Singapore Summit ya yang dilakukan. Ini ada periode pembagian airdrop yang akan berakhir di tanggal 18 Juni ke depan untuk beberapa season. Gitu. Ini sudah disampaikan langsung di laman dari Sonic itu sendiri, di situs resminya ya. Terus juga mereka akan ada distribusi juga untuk airdrop. Teman-teman, ini untuk pengembangan dari jaringannya Sonic. Namun tidak lupa mereka juga akan melakukan mekanisme burning untuk tokennya.
gitu. Jadi akan ada ya pembukaan token untuk di-unlock, ada juga yang di-burning gitu. Untuk airdrop di Amerika pun juga mereka sudah lakukan ya. Jadi penduduk Amerika Serikat yang memenuhi syarat bisa mendapatkan airdrop sampai dengan 200 juta token S. Momen penting saat airdrop kami yang dilakukan ya untuk mencapai Amerika Serikat secara legal dan memperluas akses ke project dari Sonic gitu. Jadi mereka pengen masuk ke beberapa tempat, beberapa negara gitu dengan membagikan airdrop. Kemudian ini juga ada sekitar 190 juta 500 ribu token S yang dibagikan sebagai insentif untuk user Sonic. Jadi yang memang sudah menjadi pengembang di Project Sonic, membangun Sonic ekosistem ya, itu juga mendapatkan distribusi sampai 25% dari total alokasi token Sonic yang ada. Kalau kalian perhatikan, Sonic ini tidak punya maksimum supply. Maksimum supply-nya unlimited, dengan supply yang beredar sementara ini adalah di 2,88 miliar. Seperti itu. Kemudian apalagi yang harus teman-teman perhatikan? Yang pertama adalah unlock token. Unlock token yang akan dilakukan pada Project Sonic ini belakangan ini akan terus berlanjut di bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan akan terus berlangsung sampai tahun 2034, teman-teman. Jadi cukup panjang periode unlock tokennya. So, dari saya sendiri untuk project-project yang dibagikan secara airdrop dengan jumlah yang besar kayak gini, hati-hati aja sama yang namanya penurunan. Itu paling itu aja sih yang bisa aku wanti-wanti buat Project Sonic, karena meskipun ekosistemnya besar, semakin luas, semakin berkembang, akan tetapi kalau harga tokennya juga makin lama makin merosot karena peningkatan jumlah supply yang beredar semakin banyak, itu juga bisa menjadi sentimen yang negatif. Nah, Sonic juga berfokus pada pengembangan real world asset. Ya, inilah dia integrasi dari platform DeFi itu bisa mengarah ke real world asset, dan mereka juga akan kembangkan proyek-proyek berbasiskan real world asset gitu. Ya itu sih beberapa poin untuk Project Sonic. Gimana untuk price actionnya? Kalau kita perhatikan secara movement udah jauh turun ya teman-teman. Karena ya itu berita airdrop selalu menghadirkan kisah pilu bagi orang-orang yang hold tokennya gitu. Kalau dari saya sendiri memang nggak terlalu interesting dengan projectnya S saat ini, karena semenjak dia itu menunjukkan performance yang lemah di kisaran bulan Mei kemarin, itu aku udah nggak masukin S lagi ke watchlist teman-teman. Karena apa? Karena ya performance-nya semakin lama justru semakin lemah secara pergerakan dari token. Karena itu ada unlock token yang mereka lakukan gitu. Jadi alih-alih mengembangkan ekosistem yang lebih besar, justru hanya mencari atau menarik para airdrop hunter buat masuk ke project ini dan kemudian menjual tokennya setelah distribusi. So, saya pribadi nggak terlalu interesting dengan project S saat ini. Sampai mereka benar-benar berhenti untuk unlock token dan mulai memburning tokennya. Di situ mungkin baru saya akan mempertimbangkan lagi. Untuk saat ini dia lagi berada di area support kritikalnya, yaitu di atas area 0,37. Selama S Sonic masih bertahan di atas level tersebut, kita expect akan ada perbaikan pergerakan harga, mungkin bisa sampai ke 0,45, mungkin juga bisa lebih tinggi sampai 0,5 dolar gitu. Tapi dengan syarat Bitcoinnya nggak boleh downtrend terlebih dahulu secara jangka pendek. Itu sih, jadi dari S sendiri ada peluang positif, namun diwaspadai aja selama dia tidak jebol dari 0,37, so far masih aman. Kalau udah jebol dari level tersebut, mungkin kita harus ucapkan sayonara. Hati-hati karena dia berada ke all time low, berpeluang bergerak ke all time low. Next kita akan bahas Cerebro. Ini juga lumayan banyak teman-teman yang sangkut di sini, jadi kita akan coba untuk bahas. Cerebro hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp517. Sebuah project AI yang kabarnya didevelop oleh AI agent. Dan hari ini aku perhatikan Twitternya sudah diblok. Ya, jadi Cerebro ini di Twitter, kalau teman-teman mungkin punya waktu, coba teman-teman cek video kita yang membahas Cerebro. Itu di Twitter dia nge-tweet kata-kata kotor, teman-teman. Jadi saya nggak heran kalau akhirnya Twitternya diblok. Bahkan websitenya sudah lebih dulu diblok. Gitu. Jadi untuk Cerebro ini saya mohon maaf karena saya nggak bisa membagikan berita atau news apapun lebih banyak lagi karena memang tidak ada yang kita bisa bahas. Dari berita pun juga Cerebro minim sentimen. Gitu. Paling
Yang aku bisa sampaikan, Cerebro bisa di staking di Gate.io dengan hadiah 2% APR, sisanya nothing. Teman-teman, maksimum supply adalah di 1 miliar, sementara supply yang beredar sekarang sudah 99,99% terilis. Jadi harusnya sih nggak ada masalah terkait dengan inflasinya. Exchange yang bisa memperdagangkan adalah sebagian berikut ya. Paling banyak diperdagangkan di Bybit, sorry. Terus ada Gate.io. Terus baru di DEX Radium, Bitget, Maxi dan kawan-kawannya. Gitu. Lalu kita akan lihat aja seperti apa price action dari Cerebro. Ya, secara movement downtrend, jelas downtrend. Pergerakan dari Cerebro masih mempertahankan area 0,05 dolar dengan area supportnya yaitu di kisaran 0,026 dolar. Dan sekarang ini pergerakannya cenderung mengarah ke area support tersebut. Gitu. Kalau kita perhatikan sih secara movement ini nggak ada naik-naiknya sama sekali ya teman-teman. Dia downtrend, volume perdagangannya kecil, kemudian smart money-nya juga kosong. Gitu. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, secara movement juga kurang lebih sama. Seller masih mendominasi, meskipun sekarang ini pergerakannya cenderung sideways jika kita perhatikan di time frame 1 jam, tapi sekali lagi dia kelihatan sudah breakdown. Teman-teman, jadi ini kita lihat ya pergerakannya breakdown dari sebuah triangle pattern. Ini bisa mengancam untuk pergerakan ke depannya, bisa aja akan ada dump yang terjadi pada Cerebro secara jangka pendek gitu. Jadi harganya saat ini adalah di 0,031 dengan area support yang perlu dipertimbangkan adalah di 0,027. Buat teman-teman yang udah sangkut gimana? Nggak ada yang bisa saya sarankan buat teman-teman. Ya, karena itu bagian dari resiko, teman-teman sudah berani beli, jadi konsekuensinya adalah seperti itu. Paling kalau teman-teman memang pengen buat exit, ya kita coba carikan area-area yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan sebagai area yang menarik buat profit taking. Nah, kita berkaca lagi nih sama yang namanya sejarah dari pergerakan Cerebro. Cerebro ini sebuah token yang lumayan misteri. Kenapa? Karena sometimes pergerakannya bisa spike up naik lumayan tinggi. Kalau kalian perhatikan di periode Juni 2025 ya, tanggal 1, ini dia sempat naik sampai 20% tiba-tiba. Tapi setelah itu pergerakannya kembali terkoreksi dalam. Jadi kalau dia sudah ada pump sampai puluhan atau belasan persen, teman-teman bisa profit taking. Siapa tahu, syukur-syukur ya, targetnya bisa naik sampai 0,043 dolar secara jangka pendek. Gitu. Dari saya sendiri itu aja sih buat Cerebro karena secara fundamental nothing yang kita bisa bahas. Secara technical pun juga nampaknya seller juga masih mendominasi. Jadi harapannya semoga yang terbaik aja. Itu aja sih buat Cerebro, buat Sonic, dan juga Ethena. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi berita-berita terbaru. Ya, jadi teman-teman bisa join di komunitas Telegram kita untuk berdiskusi, dan juga bisa join juga di portal informasi kita, teman-teman. Di sini aku update ya berita-berita terbaru pada market. Teman-teman mungkin yang sering ketinggalan berita, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.